Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini, Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar per One Piece-an, yaitu mengenai update SBS volume 98. Di volume terbaru ini, beberapa informasi penting muncul, mulai dari konfirmasi model Devil Fruits-nya Kaido, hingga kemungkinan munculnya kemampuan Gear 5 Luffy. Yos, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Pada pertanyaan pertama, ada yang bertanya mengenai nama dan tipe Devil Fruits-nya Kaido. Ya, di chapter 999, Big Mom mengatakan bahwa dia telah memberikan buah Mythical Zoan Uo-Uonomi atau Mythical Zoan ikan kepada Kaido ketika bajak laut Rocks hancur. Tapi di chapter tersebut belum dijelaskan mengenai tipe dan modelnya. Nah, akhirnya di SBS volume 98 ini, Bang Oda mengungkapkan bahwa kemampuan Devil Fruits Kaido adalah Uo-Uonomi model Seiryu atau Azure Dragon. Seiryu adalah nama hewan mitologi Jepang yang berbentuk naga biru, ya seperti wujud Zoan Kaido saat ini. Dia merupakan salah satu dari hewan mitologi yang bertugas untuk menjaga 4 penjuru mata angin, barat, timur, utara, dan selatan. Untuk Seiryu sendiri adalah penjaga wilayah timur. Lalu Seiryu ini dalam mitologinya diceritakan bisa menggunakan elemen air. Tapi dalam cerita One Piece, air adalah hal yang bertolak belakang dengan penggunaan Devil Fruits. Tapi mungkin karena kisah mitologi Seiryu yang bisa menggunakan elemen air inilah yang membuat Bang Oda menetapkan bahwa kemampuan Devil Fruits Kaido merupakan Mythical Zoan ikan. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya tentang asal muasal julukan Joker yang dimiliki oleh Doflamingo. Dan jawaban Bang Oda adalah Doflamingo mendapatkan julukan Joker karena sepak terjangnya selama ini. Lalu rancangan awal Dovi adalah untuk menjadi sekutu terkuat Kaido pada pertempuran di Onigashima. Nah, di sini ada poin penting mengenai Doflamingo dan pertempuran Onigashima. Jika memang pada rancangan awal Dovi dipersiapkan untuk menjadi sekutu terkuat Kaido pada pertempuran di Onigashima, maka berarti Bang Oda sudah merubah rancangan itu dan saat ini menjadikan Big Mom sebagai sekutu terkuat Kaido menggantikan Dovi. Tapi hal itu tentu jadi lebih menarik karena kita bisa melihat dua Yonko bertarung bersama. Lalu skema datangnya Big Mom mungkin akan disambungkan dengan sosok Rock di Sebek yang dulu adalah kapten dari Kaido dan Big Mom. Tetapi jika Bang Oda tetap akan mengadopsi rancangan awalnya, masih ada kemungkinan jika Dovi bisa keluar dari Impel Down, lalu bisa datang ke Onigashima atau juga bisa tidak. Tentu nakama sekalian masih ingat jika Doflamingo punya informasi penting mengenai harta karun Marie Joa. Nah, berdasarkan hal itu, ada kemungkinan jika sosok Doflamingo dipersiapkan untuk ikut arc terakhir yang mungkin akan menceritakan mengenai perang tahta. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya mengenai kemampuan Gear 4 dari Monkey D. Luffy. Pertanyaannya seperti ini, apakah Luffy bakal punya Gear 5? Dan Bang Oda menjawab, saat ini Luffy sedang bertarung dengan makhluk terkuat di dunia. Sementara di dunia nyata saat ini, teknologi sedang dalam masa peralihan dari 4G menjadi 5G. Nah, jawaban dari Bang Oda itu tentu membuat kita berpikir bahwa pada pertempuran ini Luffy akan melalui masa peralihan antara Gear 4 menjadi Gear 5, seperti analogi perubahan teknologi 4G menjadi 5G. Dari hal itu kami rasa Luffy akan tetap memiliki kemampuan Gear 5, tapi belum bisa dipastikan kemampuan itu akan muncul di pertempuran melawan Kaido. Jadi kemungkinannya ada dua. Pertama, akan muncul Gear 5 awal yang belum sempurna, tapi bisa untuk mengalahkan Kaido. Atau yang kedua, Luffy akan menyempurnakan Gear 4-nya, sehingga tak akan mengalami efek samping lagi terkait dengan batas waktu perubahan dan juga resiko kehabisan haki. Karena di chapter 1003 yang akan datang, Luffy dikabarkan masih menderita efek samping dari Gear 4, yaitu dia kehabisan haki setelah menyerang Kaido menggunakan Kong Catling hingga berubah ke wujud semula.
Oke, selanjutnya ada yang bertanya mengenai tanduk yang dimiliki oleh anggota bajak laut Kaido. Ya, memang bajak laut Kaido identik dengan tanduk. Hampir semua kroconya terlihat memiliki tanduk. Dan ternyata jawaban Bang Oda simpel sekali, bahwa tanduk itu hanya hiasan. Ya, memang jawaban yang simpel. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir yang akan kita bahas pada video ini. Ini adalah pertanyaan yang menarik karena ada yang bertanya mengenai kemampuan Devil Fruits yang akan dimiliki oleh kru topi jerami seandainya seluruh kru topi jerami akan menjadi pengguna Devil Fruits. Iya, dalam kelompok topi jerami ada 6 anggota yang belum memiliki kemampuan Devil Fruits, yaitu Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Franky, dan Jinbei. Tapi di sini Bang Oda hanya menjawab untuk 5 kru saja, tidak termasuk Jinbei. Dimulai dari Zoro, si pendekar pedang itu cocok dengan kemampuan Uwo Nomi yang saat ini dimiliki oleh Kaido. Hal itu mungkin akan membuat kekuatan Zoro meningkat dengan pesat dan menjadi manusia terkuat. Lalu selanjutnya adalah Nami. Devil Fruits yang cocok dengannya adalah Goro Nomi yang saat ini dimiliki oleh Enel. Tentu kemampuan petir cocok dengan kemampuan Climatic atau pengaturan cuaca yang dimiliki oleh Nami. Setelah Nami ada Usopp yang menurut Bang Oda cocok untuk memiliki kemampuan buah paramesia yang membuatnya bisa menyimpan segala sesuatu di dalam sakunya. Ya, sepertinya ini berkaitan dengan keahlian Usopp sebagai teknisi serbabisa yang mungkin membutuhkan beberapa alat dan tentu saja akan lebih praktis jika punya kemampuan saku seperti itu. Lalu kemampuan saku juga bisa digunakan untuk menyimpan berbagai peluru yang dimiliki oleh Usopp. Setelah Usopp ada Sanji yang dikatakan Bang Oda cocok dengan kemampuan Sui Nomi atau kemampuan berenang di segala tempat yang saat ini dimiliki oleh Senor Pink. Tentu kita masih ingat jika Sanji ini adalah seorang perenang yang hebat. Tapi jika memakan Devil Fruits, tentu kemampuan berenang di lautnya akan hilang. Nah, sebagai gantinya, kemampuan Sui Nomi bisa membuatnya berenang di benda padat sekalipun. Oke, yang terakhir adalah Franky. Cyborg dari kelompok topi jerami ini ternyata cocok dengan Devil Fruits milik Baby Five yang bisa merubah tubuhnya menjadi berbagai macam senjata. Hal itu jelas sekali sangat bermanfaat bagi Franky, karena dengan kemampuan Buki Nomi milik Baby Five, Franky bisa mengeluarkan berbagai senjata dengan mudah, tanpa repot-repot membuatnya terlebih dahulu. Iya, walaupun cocok, tapi kembali lagi, itu semua hanya seandainya jika seluruh kru topi jerami adalah pengguna Devil Fruits, sesuai pertanyaan seorang pembaca kepada Bang Oda di SBS volume 98 ini. Oh iya, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi mengenai bentuk wajah Sanji ketika tua. Ada 2 versi ya, versi baik dan versi jahat. Tapi mohon maaf karena masih berbentuk raw, jadi belum bisa kami tampilkan pada video ini. Oke, sampai di sini aja pembahasan update per One Piece kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!